Preview. 96,2 Radio Ista Kalisa Yogyakarta, penuh semangat dan inspirasi setiap hari Sobat Ista. Selamat siang. Di sini ada Halwa yang nemenin kamu. Hai semuanya, apa kabar? Apakah dalam keadaan yang baik-baik aja? Seperti biasa, Kampus Update bakalan nemenin kamu dari IST Akprin yang adalah kampus teknik terbaik di kota Jogja dan juga masuk 100 besar se-Indonesia gitu ya. Dan tentunya IST Akprin ini memiliki 100 lebih prestasi yang sudah diraih selama tahun 2022. Dan tidak lupa juga memiliki akreditasi institusi yang sangat baik sekali. Dan IST Akprin ini punya banyak banget program, salah satunya itu ada program beasiswa yang mana nanti mahasiswa yang diterima itu bisa mendapatkan beasiswa sampai lulus. Jadi dari pertama masuk kemudian sampai nanti terakhir gitu ya, menempuh jenjang pendidikan di IST Akprin, meraih jenjang sarjananya itu tidak dipungut biaya sama sekali. Penasaran siapakah orang beruntung yang mendapatkan beasiswa lulus di Akprin? Beasiswa sampai lulus. Hari ini kita udah ketemu dan bakalan berbincang-bincang gitu ya sama salah satu penerima beasiswa sampai lulus di IST Akprin Yogyakarta. Kita ketemu barengan sama Syafira Najwa Prameswari Antogia Korompot. Waduh, namanya panjang banget nih. Iya dong. Biasanya dipanggil siapa? Halo, aku Sasa, bisa dipanggil Sasa. Oke, Sasa. Aku mau tahu dong, kamu tuh aslinya dari mana? Oke, saya aslinya dari Jogja. Emang asli Jogja sih Mbak, cuman lahirnya aja yang di Palu. Oh, lahirnya tapi di Palu? Iya, di Sulawesi Tengah. Oke, lahirnya di Palu tapi menempuh jenjang pendidikan di Jogja. Di Jogja. Oke, SMA-nya juga di Jogja ya? Iya, di Jogja. Oke, gimana kabarnya Sasa? Alhamdulillah baik Mbak. Oke, alhamdulillah baik juga. Lagi sibuk apa sekarang ini Sasa? Hari ini saya luang. Biasanya saya kerja di Briliga, di salah satu klub. Jadi panpel di salah satu klub yang di Jogja. Oke. Ya, seperti itu. Lalu kesibukan lainnya cuman kayak jadi manajemennya Sinar Mataram klub aja gitu ada. Oh, aku juga sempat ini sih kepoin Instagram kamu gitu ya. Ada pakai go-kart ini ya di stadion. Iya, gitu. di Stadion Magu. Oke. Ini aku penasaran banget sih. Kamu tuh tahu IST Akprin dari kapan dan dari mana? Saya dari om saya, karena om saya ada kerja di sini. Lalu saya langsung buka nih di Google, apa sih IST Akprin tuh kayak gimana? Oh, dibuka di Google kok kayak saya tertarik, menantang sekali nih. Boleh dong saya mau daftar di Akprin. Oh, terus lalu saya ngomong sama om saya mau daftar di Akprin, bagaimana cara mengambil saya harus apa nih, ngambil CBT kah atau BSL? Coba aja semua BSL coba. Lalu BSL nih. Terus ya udah saya daftar BSL di situ. Terus ada beberapa tahapan, banyak banget tahapan, ternyata ada 3 ya Kak ternyata. Nanti kita bahas ya tahapannya ya. Cuman nih aku mau tanya, kenapa dari awal kok memutuskan IST Akprin gitu ya, sedangkan di Jogja nih banyak banget gitu kampus-kampus. Karena tadi Mbak singgung sedikit ya, Akprin kan ternyata ada kampus terbaik teknologi ya. Ya mungkin dari situ saya tertarik ya, pengen kuliah di Akprin. Di Akprin ambil jurusan apa Sasa? Informatika Kak. Teknologi. Nanti kira-kira fokusnya tuh bakalan kemana sih Sasa? Apa programmer atau apa gitu? Kalau teknik informatika kan orang-orang programmer, ada juga aku mau jadi hacker, jangan-jangan. Waduh, jangan dong. Ya mungkin saya memperdalami ya itu program. Saya pengen buat sesuatu program yang gimana ya, bisa memudahkan orang. Kayak kan sekarang banyak nih program-program yang lain yang kayak biar orang tuh mudah gitu loh, gampang gitu loh. Jadi kayak contohnya nih, kita mau absen lah, kan sekarang ada absen di program CBT dan lain sebagainya. Kok CBT sih, absen program online. Saya pengen kayak mempermudah orang di situ aja sih.
Oke. Terus nih aku juga mau tanya, awalnya emang daftar di IST Akprin tuh langsung aku mau pilih ini deh, yang program jalur beasiswa yang BSL ini, atau sebelumnya kamu mau asal daftar aja gitu atau gimana? Tentunya saya bakal nyari-nyari dulu dong, nyari-nyari contekan mau daftar di mana. Awalnya juga bingung. Maunya di mana ya, kalau elektro nggak mungkin juga ya, soalnya saya tidak terlalu punya passion di elektro. Lalu mungkin ya informatika ya, soalnya ada beberapa kan Kak kayak lapangan kerja yang membutuhkan informatika sekarang ini gitu. Oke, berarti emang dari awal tuh kamu sudah sangat tertarik dengan informatika. Terus habis itu ketika daftar di IST Akprin juga kamu nemu tuh ya informasi dapat beasiswa BSL gitu. Tapi susah nggak sih sebenarnya untuk lolos sebagai mahasiswa penerima BSL di IST Akprin gitu? Iya, cukup susah. Karena saingannya banyak ya? Banyak sekali itu Kak. 200-an lebih kayaknya itu. Wow. Terus gimana nih support orang tua gitu terhadap kamu yang pengen kuliah teknik gitu ya. Terus abis itu kamu juga daftar program beasiswa sampai lulus lagi. Alhamdulillah ya, kalau support ya, support dari orang tua ya mungkin support doa. Soalnya kebanyakan orang tua tuh pengennya anaknya berkembang kan. Betul. Cuman ya itu orang tua saya tuh kayak menekankan kamu tuh harus jadi orang, mau gimana caranya gitu. Cuman ya itu balik lagi ke diri kita sendiri juga. Yang penting menurut saya ya, orang tua saya sudah doa saja sudah cukup, insya Allah bisa. Aku mau tanya persiapan ketika Sasa itu menempuh ujian gitu sebelum akhirnya bisa keterima gitu jadi mahasiswa BSL, beasiswa sampai lulus. Itu persiapannya kayak gimana sih? Ya mungkin dari tes TPA-nya itu saya belajar, dan wawancaranya hampir semua teman saya yang masuk di grup itu saya tanyakan wawancaranya gimana, walaupun kayak teman-teman saya agak ada yang bungkam ya Mbak, tapi ada beberapa yang kasih sedikit tips, dibilang mungkin nanti ditanyain tentang Akprin tuh kayak gimana. Dari situ saya carinya di Google. Kayak gitu. Ya, Google sangat membantu. Iya, apalagi ya IST Akprin kan cukup famous ya. Jadi tuh mau nyari di Google gitu kata kuncinya cuman IST Akprin langsung ada banyak informasinya. Kalau tadi kan itu adalah persiapan kamu untuk ikut tes beasiswanya ya. Tapi kalau persiapan buat kuliahnya tuh gimana Sasa? Ya mungkin kalau persiapan kuliah yang pertama mental ya Mbak. Kenapa tuh mental menurut kamu harus banget dipersiapin? Ya karena kalau mental itu tuh suatu hal yang penting gitu. Gimana cara kita akrab sama teman yang berbeda, nantinya beda daerah kan banyak kan ya Mbak. Di sini pokoknya semua daerah tuh kumpul di Akprin kayaknya bakalan. Benar. Jadi ya itu mungkin dari mentalnya, ketemu teman yang beda kultur daerahnya gitu. Itu dari mental ya. Terus habis itu apalagi nih menurut kamu yang harus dipersiapkan sebelum kuliah gitu? Lalu mungkin lebih ke condong ke cari dikit-dikit tentang informatika aja sih Mbak, materi-materinya biar nanti nggak kaget masuk di masa perkuliahan gitu. Berarti Sasa ini nih Sobat Ista adalah tipe mahasiswa yang membawa bekal gitu ya sebelum masuk kuliah. Nanti kita bakalan lanjut lagi bahas-bahas soal gimana sih kehidupan awal gitu ya seorang maba alias mahasiswa baru barengan sama Sasa. Don't go anywhere, di sini aja. Preview. Sobat Ista, kamu masih dengerin Kampus Update barengan sama Halwa dan juga saya Sasa Syafira. Halo. Ini kalau misalnya yang mau lebih dekat gitu ya dengan Sasa, itu juga bisa kepoin aja langsung di Instagramnya gitu. Sekalian kepoin IST Akprin. Langsung aja cari juga Instagramnya karena banyak banget ya informasi-informasi beasiswa, banyak kan? Banyak sekali, dan itu dapat membantu juga ya Kak. Iya, tapi kalau Sasa dulu nih awalnya dapat informasi beasiswa itu dari Google atau dari sosial
sosial medianya IST Akprin dulu? Lebih ke Instagram dulu, soalnya saya nge-follow dulu baru daftar. Sama dong, aku juga follow IST Akprin. Oke, terus waktu itu pasti kan banyak banget tuh informasi beasiswa gitu-gitu ya. Terus kok Sasa ini langsung pengennya yang beasiswa sampai lulus gitu. Apa Sasa awalnya daftar-daftar yang lain dulu kah, atau emang langsung aku maunya daftar BSL gitu? Ya mungkin awalnya itu saya tadi cerita daftar CBT dulu, tapi ternyata pengumumannya lebih ke BSL dulu kan. Ya ada tahap pemberkasan, yaitu pemberkasan lulus baru yaudah CBT saya tinggalkan, coba kita BSL gitu. Oh, emang tahapan-tahapannya tuh gimana sih kalau untuk dapetin beasiswa BSL ini? BSL tuh ada 3 tahap. Tahap pertama itu tahap pemberkasan atau administrasi. Lalu yang kedua itu tes potensi akademik dan psikologi. Psikotes, astagfirullah. Baru yang ketiga itu tes wawancaranya. Gitu. Menurut Sasa nih ya, menurut Sasa yang bikin Sasa lolos gitu ya di BSL ini, Sasa tuh paling unggul dari ketiga tes itu tes yang mana? Ya mungkin menurut saya ya TPA-nya. TPA-nya karena kamu emang belajar keras banget ya buat TPA-nya. Ya keras ya, cukup keras. Itu belajarnya kalau boleh tahu berapa lama? Itu dari kan ada jangka waktu itu dari tes administrasi sampai TPA-nya itu ada 1 minggu itu. Nah ya dari 1 minggu itu saya belajar Kak. Oh, seminggu tapi lolos ya. Insyaallah, alhamdulillah. Lawannya juga nggak main-main, bukan kaleng-kaleng. Karena ya kan pengen dapat beasiswa sampai lulus, siapa sih yang nggak mau kuliah gratis gitu ya? Benar, siapa yang tidak mau? Tapi dari ketiga tahapan itu menurut Sasa yang paling menantang itu tahapan yang mana dari ketiga tahapan tadi? Cukup semuanya deh Mbak yang menantang. Iya deh. Yang paling nggak ada? Paling nggak ada tuh mungkin dari wawancaranya. Itu yang paling banget, soalnya saya pas wawancaranya itu kayak udah hamin 2 hari itu udah kayak aduh apa ya yang dia bakal dijadiin wawancara, soalnya kayak udah bingung mau jawab gimana juga ya Mbak, soalnya kan itu langsung berpapasan sama ibu siapa ya dulu itu, Pak Men, ibu yang paling cantik. Ya sama salah satu yang interview ya. Iya, habis itu kayak ternyata cuman kita ngomong-ngomong biasa, bahas biasa, ngulik-ngulik biasa tentang Akprin doang, dan alhamdulillahnya ya itu Google sangat membantu. Lagi-lagi ya juga karena IST Akprin ini kan udah akreditasi institusinya tuh baik sekali gitu kan, jadi mudah banget ditemuin gitu, baik di sosial medianya juga Instagramnya kayak yang tadi Sasa bilang itu tuh sangat up to date kalau menurut aku ya. Bener. Kayak setiap hari-hari besar apa juga selalu merayakan gitu, memperingati, terus habis itu juga ketika ada informasi apa tuh langsung cepet tanggap gitu, dan adminnya juga fast respon. Iya, fast respon. Pernah DM ini nggak Instagramnya IST Akprin? Kayaknya kalau DM itu pas saya nyari pengumuman wawancara. Terus cepet ya responnya? Iya, langsung coba nanti saya tanyakan dulu ya Kak. Nanti biasanya dihubungin di grup lagi gitu. Interaktif banget ya dan sangat membantu ya. Helpful. Sangat membantu. Oh iya, by the way aku mau tanya dong, kan Sasa nih udah menjadi mahasiswa barunya IST Akprin dan juga sebagai penerima BSL gitu ya, beasiswa sampai lulus. Nah itu tuh dapat fasilitas apa aja sih? Yang yaitu beasiswa dari semester 1 sampai semester 8 untuk sarjana S1 yaitu. Selama 8 semester? Iya, selama 8 semester. Berarti itu bebas uang kuliah? Bebas, alhamdulillah. Waduh, ini sih kayaknya aku takut menjadi tetangga kamu kayaknya. Aduh. Ya. Aku takut dibanding-bandingin. Tidak. Nanti ibu aku bakalan bilang, ayo dong kamu tuh Halwa kuliahnya kayak Sasa, nggak bayar gitu. Kayaknya semua di Akprin itu sangat membantu juga loh Mbak. Maksudnya BSL itu tuh kan banyak ya, jadi di Akprin tuh ya itu membantu beasiswa, jadi gak usah iri harus gak usah iri kayak
nggak usah iri sama pencapaian orang lain Ya, yang dapat nah, BSL benar, gitu ya. iya. Karena beasiswanya juga banyak ya. Banyak di Akprin. Nggak cuman BSL aja Sobat Ista. Terus aku mau tanya nih, nanti kan kalau udah jadi mahasiswa baru gitu ya, pasti bakalan keteteran sama tugas-tugas ya kan. Nah tapi kalau dari Sasa sendiri, kira-kira bakalan ikutan UKM atau enggak? Ya akan ikut lah Akan Kak. ikut lah Iya. gitu ya. Nah UKM apa sih yang nantinya Sasa bakalan pilih kalau udah mulai masuk kuliah gitu? Oke, saya kan passionnya di olahraga. Mungkin ada beberapa UKM yang akan saya cari-cari juga mau masuk di mana, pertimbangkan. Oke, tapi biasanya apalagi juga ini ya, kerja di salah satu apa namanya klub sepak bola di Jogja gitu ya. Tapi berarti nanti bakalan nyerempet-nyerempetnya tuh ke olahraga ya. Iya, ke olahraga Kak. Oke, di ST Aprin banyak banget nih UKM-nya dan salah satunya juga olahraga, UKM olahraganya juga aktif-aktif ya kan. Iya. Udah pernah lihat-lihat juga ya berarti Udah profil pernah. UKM olahraganya. Udah pernah sih Kak, kayak di Instagram itu kan ada kan beberapa UKM yang punya Instagram akunnya. Yaitu saya kepoin itu. Oke, ini adalah mahasiswa yang patut ditiru ya. Karena selalu mencari informasi gitu tanpa disuruh. Iya, terus dong. Aku mau tanya dong, ada nggak sih tips-tipsnya buat mahasiswa, calon mahasiswa baru gitu, supaya bisa lolos beasiswa yang sampai lulus kayak Sasa gitu? Ya tipsnya dari saya mungkin kayak dari kita sendiri harus benar-benar belajar. Kalau emang mau ngambil BSL ya itu harus benar-benar dimengerti dulu nih. Kalau emang mau ngambil BSL ada tes potensi akademik kan. Oh ya saya harus belajar ini. Oh ada psikotes. Oh saya harus belajar ini, gitu aja sih Kak. Oke. Semangat belajar intinya. Semangat belajar dan juga jangan lupa untuk memprediksi apa-apa yang bakal keluar nanti di tesnya gitu Iya ya. benar-benar. Oke, ini aku juga mau tanya, ini kuliahnya udah mulai belum sih Sasa? Kuliahnya 11 September itu baru mulai fortasi itu apa ya? Kayak perkenalan, masa Perkenalan perkenalan. kampus ya? Ospek, astagfirullah. Iya. Oh berarti dari kemarin itu belum mulai ospek ya? Belum, baru Oke. 11 September itu. Tapi udah punya grup-grup kelas gitu nggak? Kalau grup kelas baru grup angkatan ya. Grup angkatan mungkin, jurusan iya. ya? Iya. Oke, tapi udah ini banget ya, udah kelihatan belum antusiasme mahasiswa baru yang seangkatan sama Sasa untuk kuliah? Ternyata banyak sekali yang antusias ya untuk mempersiapkan masuk di Akprin Kak, gitu. Banyak. Oke, ini gak sih rame kayak udah memperkirakan nanti ospek berat apa enggak ya gitu-gitu Ya gak sih? mungkin dari mahasiswanya ada beberapa kayak udah kayak gimana maksudnya dari jurusan apa, kayak perkenalan gitu di WhatsApp gitu aja sih Kak, gitu ya mungkin. Oke. Banyak ternyata. Banyak ya ternyata, tapi nih kalau Sasa sendiri ketika diumumkan gitu ya jadi penerima beasiswa sampai lulus di ST Aprin, sebenarnya Sasa nyangka nggak sih jadi salah satu yang lolos gitu? Awalnya kayak agak pesimis. Kenapa kok kamu bisa pesimis padahal kamu belajar sangat keras gitu? Ya soalnya menurut saya itu soalnya terlalu menantang. Pertanyaan-pertanyaan di soal itu terlalu menantang. Banyak beberapa yang kayak nggak saya ulik. Oke. Gitu. Jadi kayak aduh aku kayaknya nggak bakal deh. Tapi ya balik lagi ke doa orang tua. Jadi Oke. alhamdulillah. Mungkin kalau untuk wawancara itu kan nggak boleh untuk dibocorin gitu ya. Oh, iya. Tapi mungkin boleh kali ya spill kayak satu pertanyaan yang menurut Sasa waktu itu, wah aku nggak bisa dijawab ini kayaknya gitu. Aku nggak nyangka hal ini bakal ditanyain gitu, ada nggak? Kalau pertanyaan balik lagi karena pertanyaan dari ibunya itu kayak hal-hal yang hal-hal Pribadi. iya, jadi kayak agak sedikit gampang. Oke. Cuman ya itu saya lebih ke lebih kayak ngulik di Akprinnya aja sih Mbak, sama Oke. pertanyaan ibunya itu. Jadi ya pertanyaan hal-hal yang susah tuh insya Allah nggak ada kalau emang udah ngulik Akprin tuh kayak gimana dan pribadi profilnya kita gitu.
Oke, tapi ini emang untuk Sasa dan juga Sobat Ista yang dengerin, sebenarnya kalau wawancara itu emang kita tuh bakalan diajakin ngobrol gitu di mana-mana ya, supaya bisa lebih tahu personality dari calon mahasiswanya nih gitu. Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol bareng lagi. Boleh. Jangan kemana-mana Sobat Ista, di sini aja. Preview. Sobat Ista, tentunya kamu masih dengerin Kampus Update barengan sama kita di sini. Masih ada Halwa dan juga Sasa. Aku mau tanya dong, aku penasaran. Pasti pas waktu SMA gitu, aku nih dulu pernah ngerasain yang namanya punya ekspektasi kehidupan perkuliahan. Kalau Sasa punya nggak kayak gitu? Ada. Pastinya ada. Dulu sebelum jadi mahasiswa, ekspektasinya gimana sih dunia perkuliahan itu? Sangat mengerikan. Kenapa? Soalnya kan ya itu balik lagi, orang-orangnya kan beda-beda. Maksudnya dari daerah-daerah yang berbeda, kultur daerahnya beda. Takut juga kayak biasanya kan kalau kita orang Jawa kan halus ya Mbak. Ketemu orang luar Jawa itu kan bahasa intonasinya kan agak tinggi. Betul. Ya itu saya takutnya tuh mereka ngomong biasa aja tapi kitanya baper gitu, saya takutnya. Iya, dan itu sering terjadi sih kayaknya. Oh sering. Sering terjadi karena sangat plural ya kalau jadi mahasiswa itu, apalagi di sebuah kampus, apalagi di ST Akprin itu kan orang-orangnya dari mana-mana banget gitu ya, dari pulau paling ujung ke paling ujung lagi. Sabang Merauke Kak. Iya. Tapi kamu udah pernah ketemu sama teman-teman mahasiswa baru atau belum sejauh ini? Sejauh ini belum sih Kak. Oke, berarti belum ada kayak kumpul angkatan gitu ya? Iya, belum ada. Buat gosip-gosip gitu belum ada ya? Belum. Belum pernah ketemu. Oke, tapi menurut Sasa nih, mahasiswa tuh harus kayak gimana sih supaya bisa nyimbangin waktu? Apalagi kalau mahasiswa baru tuh biasanya padat banget kan sama tugas, dan juga Sasa kan sekarang udah bekerja juga gitu ya. Iya. Harus kayak gimana tuh berarti? Ya berarti itu balik dari saya sendiri, gimana cara saya memanage waktu. Oh kapan saya harus kuliah, bener-bener full kuliah, kapan saya harus bekerja. Dan alhamdulillahnya saya kerjanya tuh cuman freelance Kak, cuman kayak panggilan aja doang gitu. Oke, berarti by project gitu ya? ya? Iya, by project. Oke, tapi ini menjadi seorang penerima beasiswa sampai lulus gitu ya. Mahasiswa yang menerima beasiswa sampai lulus itu ada kayak larangannya gitu gak sih? Kayak misalnya aku tadi kaget, oh ternyata masih boleh kerja ya gitu. Ada gak sih hal-hal yang kayak gak boleh dilakuin sama seorang penerima beasiswa sampai lulus ini di ST Akprin? Pastinya ada sih Kak, cuman kayak izin itu dari kita BSL, mahasiswa BSL, penerima BSL itu diwajibkan harus masuk dan tidak boleh izin kecuali memang sakit opnam, dan ya itu sakit opnam aja itu boleh izin walaupun itu cuman ada beberapa hari. Yang penting itu harus masuk, full masuk. Lainnya tidak. Ini sangat meminimalisir pikiran-pikiran mahasiswa yang kayak aku gitu ya. Aku soalnya dulu waktu kuliah kesempatan aku buat bolos itu ada 3 kali, aku pakai semua. Ya Allah. Kalau mahasiswa BSL nggak boleh ya? Nggak boleh Kak. Ayo siapa yang kayak aku juga waktu kuliah nih. Beasiswa, kalau penerima beasiswa nggak boleh. Kalau penerima beasiswa sampai lulus, ya harus inilah ya, taat dan patuh ya, harus rajin kuliahnya. Benar, soalnya kan ditanggung ya Kak. Kita harus membantu juga. Terus kalau buat nilai indeks prestasi kumulatifnya itu harus minimal berapakah? Minimal 3. Iya benar, 3 IPK. Nggak boleh di bawah 3 ya? Nggak boleh di bawah 3. Oke. Sejauh ini persiapannya Sasa gitu untuk bisa nanti mendapatkan nilai yang lebih dari IPK 3 gitu ya. Terus juga persiapannya Sasa supaya nanti nggak keteteran, apalagi Sasa tuh nanti bakalan freelance sambil kuliah juga gitu ya, dan nggak boleh izin juga gitu kecuali emang benar-benar sakit dan ada acara mendesak banget gitu ya. Benar. Ya itu, mungkin dari saya sendiri saya bakal kayak ya itu, balik lagi saya bakal ngulik informatika seperti apa supaya
nanti ya kalau saya masuk mata kuliah itu saya tidak kaget dan gimana caranya saya punya bekal, yaitu balik lagi bekal gimana ilmunya itu sih Kak. Oke, berarti sebelum diajarin sama dosen, Sasa ini udah belajar nih Sobat Tista. Harus ngulik sedikit-dikit Kak itu sebenarnya. Iya. Berarti sejauh ini udah belajar tentang teknik informatika dikit-dikit? Iya, dikit-dikit coding. Ya Allah, ternyata sangat-sangat susah. Sangat susah dan rumit ya. Iya, rumit. Tapi nanti insya Allah kalau udah masuk kuliah itu nggak bakalan jadi rumit lagi sih, karena ada dosennya. Benar dibantu. Dosen yang sangat pro gitu ya dalam, apalagi kalau misalnya tadi yang ditakutin sama Sasa itu coding. Nah, rencana kedepannya nih kan harus 4 tahun lulus ya, bakalan ikut kegiatan apa aja Sasa selain mungkin nanti freelance gitu ya, terus nanti ikutan UKM, ada lagi nggak kayak canangan kegiatan yang bakalan Sasa ikutin gitu? Kegiatannya mungkin enggak sih Kak, cukup itu saja. Oh, hobi. Oke, hobinya apa tuh Sasa? Ya, ada beberapa saya ikut taekwondo, bela diri. Ya itu doang sih Kak. Oke, berarti mungkin itu aja ya di luar kuliah ya. Wah, berarti jangan macem-macem nih Sobat Tista sama Sasa, karena dia jago bela diri. Oke, nah aku mau tanya dong ke Sasa, apa yang bisa Sasa sampein buat yang lagi dengerin nih Sobat Tista yang lagi dengerin gitu ya, supaya jangan ragu gitu untuk mencoba hal apapun, apalagi terutama kuliah ya, karena banyak banget kan anak muda yang sekarang itu udah deh aku nggak usah kuliah karena sama aja kalau kuliah tuh nanti ujung-ujungnya habis itu kerja juga gitu. Ada banyak banget yang ragu juga karena apalagi wah biayanya mahal gitu, padahal ada banyak pilihan kayak beasiswa gitu. Iya. Menurut saya kuliah itu harus banget sih Kak. Soalnya kan sekarang pencari kerja lapangan sekarang kan dilihat dari gelarnya dulu, baru kompetensinya gitu ya. Karena bener. CV dulu ya CV dulu. Ketika kita daftar kerja. Terus ya itu kuliah itu menurut saya juga sangat penting untuk dunia pekerjaan selanjutnya. Lalu yang kedua ya coba-coba hal-hal yang baru dulu, kan kita anak muda ya, generasi muda kan harus punya keberanian untuk mencoba hal-hal yang baru gitu aja sih Kak. Jangan pantang menyerah. Kalau misalnya gagal coba lagi gitu ya. Benar. Oke, terakhir aku mau tanya testimoni. Gimana perasaannya Sasa dan juga rencana ke depan gitu ya sebagai penerima beasiswa sampai lulus di IST Akprin Yogyakarta ini? Ya sangat senang sekali yang pastinya, dan yang kedua kayak bersyukur sekali masuk di Akprin karena ya itu menjadi kampus terbaik teknologi, apalagi saya masuk di prodi jurusan informatika sih Kak. Alhamdulillah sekali dan sangat senang sekali. Iya, karena IST Akprin ini gitu ya, emang institusi dengan akreditasi yang baik sekali. Kayak waktu di awal segmen aku udah ngomong gitu. Terus juga masuk di 100 besar perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Keren banget kan? Dan sepanjang 2022 udah meraih 100 lebih penghargaan deh pokoknya. Wow. Oke, ini benar-benar terakhir. Boleh dong dikasih closing statement gitu, pesan-pesan buat Sobat Tista yang lagi dengerin supaya makin semangat untuk menggapai mimpi gitu. Dan juga pokoknya biar tadi melengkapi yang tadi, biar gak ragu-ragu deh untuk melangkah maju gitu. Ya intinya kalau dari saya pribadi, hal yang baru itu tuh bukan hal yang buat saya saya kesusahan, tidak. Hal yang baru tuh kayak kita tuh masuk di hal ini tuh bikin kita jadi punya banyak pengalaman. Ya intinya itu harus berani maju, masuk di hal yang baru, keluar dari zona nyaman Kak. Bener. Kenapa tuh penting keluar dari zona nyaman? Soalnya kalau kita di zona nyaman terus nanti malah kita nggak berkembang. Oke. Itu dia dari Sasa yang bisa aku garis bawahin. Kita jangan sampai membuat diri kita tuh merasa kesusahan dengan pilihan atau cita-cita kita sendiri gitu ya. Jangan dirasa susah, karena kalau misalnya kita mau berusaha itu pasti ada aja jalannya ya.
sama dicoba untuk keluar dari zona nyaman supaya berkembang. Iya. Oke, kalau gitu makasih banyak Sasa. Saya makasih juga Udah Kak. menginspirasi banget buat Sobat Tista yang mungkin nih habis ini bakalan lulus kuliah terus bingung mau kuliah di mana. Terus misalnya juga bakalan nyari-nyari beasiswa, coba aja nyobain tes di YSD Akprin gitu ya, karena ada banyak banget beasiswanya juga selain beasiswa sampai lulus ya, bener? Iya, benar sekali Kak. Dan juga banyak kegiatannya juga. Kayak gitu Sobat Tista, makasih banget udah dengerin aku dan Sasa hari ini di Kampus Update. Kita ketemu lagi di Kampus Update selanjutnya. Tetap semangat untuk masa depan yang lebih hebat. Halwa pamit. Saya Sasa pamit. Dan sampai jumpa. Dadah, terima kasih. Preview.